Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Wang Lin. Wang Lin menyingkirkan bom bau itu dan memandang Li San. Dia berkata, "Saudara Li San, saya tidak akan mengganggumu lagi, jadi silakan terus berjualan." Li San mengangguk. Dia mengungkapkan ekspresi ramah dan berkata, "Saudaraku, kamu harus berhati-hati dengan bom bau itu. Ingat, cara ini tidak selalu berhasil karena memerlukan teknik melempar tertentu. Jika kamu tidak berhasil, jangan bilang aku berbohong padamu." Dengan itu, dia terus menggembar-gemborkan kepada orang lain. "Saudara sekalian, saya masih memiliki harta yang lain. Ini adalah kenang-kenangan dari Sekte He Huan. Dengan ini, Anda bisa pergi ke Sekte He Huan untuk mendapatkan seorang gadis cantik. Ini adalah sesuatu yang saya dapatkan melalui banyak usaha yang melelahkan, tapi saya akan menjualnya berdasarkan persahabatan kami. Rekan-rekan saudara dari Sekte Heng Yue, jangan lewatkan kesempatan ini." Wang Lin terkekeh. Dia berbalik dan kembali ke kebun herbal. Tidak lama kemudian, dia sudah sampai di taman. Dia mengamati taman dan menemukan bahwa Sun Dazu tidak ada di sana, jadi dia duduk bersila di kamarnya dan mengeluarkan 3 bom bau untuk memeriksanya. Setelah sekian lama, Wang Lin mengungkapkan ekspresi tertarik. Bom bau ini tampak transparan di bawah akal sehatnya, seolah-olah tidak ada rahasia yang bisa mereka sembunyikan. Sederhananya, ada jejak perasaan ilahi Li San di dalam bom bau yang memungkinkan dia meledakkannya sesuka hati. Wang Lin tidak pernah tahu bahwa akal ilahi dapat digunakan seperti ini. Setelah dengan hati-hati menirukannya, dia tumpang tindih dengan perasaan ilahi dalam bom bau itu. Dia tidak menghancurkan akal ilahi Li San, tetapi mengelilinginya. Jika dia mau, dia bisa menghancurkannya kapan saja. Penggunaan akal ilahi pada bom bau ini menginspirasi Wang Lin. Dia merenung sedikit dan mengeluarkan manik misterius itu. Jika akal ilahi dapat digunakan seperti ini, dapatkah digunakan dengan cara yang sama pada manik? Mata Wang Lin berbinar dan perasaan ilahi dengan cepat berkumpul pada manik misterius itu. Setelah sekian lama, Wang Lin mengerutkan kening. Manik batu itu tampak seperti tidak berubah, dan di bawah akal sehatnya, manik itu tampak sama seperti biasanya. Dia merenung sejenak, lalu mengambil manik batu itu dan meninggalkan kebun herbal. Dengan kecepatan tercepat, dia pergi ke tempat terpencil di pegunungan dan memasuki ruang mimpi. Saat dia masuk, dia tahu bahwa waktu adalah hal yang paling penting dan dia dengan cepat menyebarkan perasaan ilahinya. 1 menit, 3 menit, 10 menit, 30 menit. Tidak ada perubahan. Wang Lin mengusap dagunya dan bergumam, "Bisakah aku benar-benar tidak meninggalkan akal sehatku di dalam manik misterius itu?" Saat itulah salah satu benda bercahaya tiba-tiba mulai bersinar terang, lalu akhirnya redup. Wang Lin tercengang. Kemudian, seperti reaksi berantai, objek bercahaya lainnya mulai meredup. Tak lama kemudian, semua benda bercahaya di ruang mimpi meredup, hingga tidak ada lagi cahaya yang tersisa dan ruang mimpi menjadi gelap gulita. Wang Lin terkejut. Dia mengamati dengan cermat untuk waktu yang lama dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Sebuah suara tua tiba-tiba muncul. "Saya tidak perlu mengamati lagi. Dengan tahap gerakan spiritualmu, mencoba melihat menembus manik yang menantang surga hanyalah angan-angan." Wang Lin terkejut dan pupil matanya menyusut. Dia telah berada di ruang mimpi selama puluhan tahun dan ini adalah pertama kalinya dia mendengar orang lain berbicara. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia menekan keterkejutan di hatinya. Dia menggenggam tangannya dan dengan hormat berkata, "Nama junior adalah Wang Lin, dan senior adalah..." Wang Lin adalah orang yang cerdas. Dia tidak menyangka kalau orang itu tiba-tiba muncul, tapi sudah lama berada di sana dan mengamatinya selama 30 tahun dia berada di sini. Sebagai junior di negara kecil ini, kamu tidak perlu mengetahui nama lelaki tua ini. Anda menggunakan waktu hampir 30 tahun dengan bantuan saya dan bantuan manik batu, dan hanya mencapai tahap gerakan spiritual. Itu sungguh mengecewakan, terutama persepsi Anda. Anda baru sekarang berpikir untuk menggunakan akal ilahi Anda untuk memindai manik itu. Wang Lin merenung sejenak. Dia telah mengamati manik batu itu dengan akal ilahi sebelumnya,
tetapi belum mengamatinya selama ini. Caramu melakukan sesuatu benar-benar membuatku kesal. Berkultivasi adalah tindakan yang menantang surga. Jika ada yang menentangmu, kamu harus membunuh mereka. Saya telah mengamati Anda selama beberapa tahun ini ketika Anda berada di sekte kotoran anjing ini. Jika aku jadi kamu, aku pasti sudah membunuh mereka semua. Jika ada yang berani menghinaku, aku akan menghancurkan mereka sepenuhnya, terutama Wang Zuo. Dia benar-benar membuatku jengkel. Dengan amarahku, aku akan mengambil jiwanya dan membuangnya ke api penyucian lalu memusnahkan keluarganya. Saya sangat menyukai Zhang Hu di sekte Anda. Cukup kejam. Selain itu, Liu Junior itu sangat cocok dengan selera orang tua ini. Ekspresi Wang Lin menjadi aneh. Dia tersenyum kecut. Senior, aku. Jangan ganggu aku. Saya belum selesai berbicara. Sekte kecilmu juga memiliki beberapa wanita cantik. Anda benar-benar tidak tahu bagaimana menikmati diri sendiri. Jika itu aku akan menangkap mereka dan memurnikan jiwa mereka. Hehe, rasanya sungguh membuatku teringat masa lalu. Saya belum mencicipinya selama lebih dari 30 tahun. Wang Lin tercengang dan tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Berat, bisakah kamu bekerja lebih keras? Cepat dan capai tahap transformasi jiwa agar orang tua ini bisa keluar. Mendesah. Wang Lin ragu-ragu. Dia agak bingung dan bertanya, Senior, apa itu tahap transformasi jiwa? Juga apa maksudmu ketika kamu mengatakan aku berada pada tahap gerakan spiritual? Tidak bisakah kamu berpikir sendiri? Selalu bertanya tentang segala hal. Lupakan. Untuk seorang kultivator kecil yang hanya berasal dari negara budidaya peringkat 3, bahkan jika Anda berpikir sampai kepala Anda meledak, Anda tidak akan mengetahuinya. Dengarkan baik-baik bocah, saya sedang berbicara tentang ranah budidaya negara budidaya peringkat 5. Di negara budidaya peringkat 3 seperti milik Anda, hanya ada 4 bidang, kondensasi Qi, pembentukan fondasi, formasi inti, dan jiwa yang baru lahir. Adapun tahap formasi jiwa, itu akan menjadi legenda di mata Anda. Setelah seseorang mencapai tahap pembentukan roh, maka peringkat negara Anda akan ditingkatkan menjadi negara budidaya peringkat 4. Dengan itu, negara tersebut akan diberikan sumber daya yang sesuai dari Cultivation Alliance dan negara tersebut juga akan mendapatkan hak untuk memperjuangkan bintang budidaya di luar negeri. Negara ini juga perlu menjalankan misi untuk melindungi aliansi tersebut. Demikian pula, jika transformasi jiwa muncul di negara peringkat 4, maka akan dinaikkan ke negara peringkat 5 dan seterusnya. Sedangkan untuk tahap gerakan spiritual, merupakan tahap yang biasa digunakan di negara peringkat 4 atau lebih tinggi. Ini mirip dengan tahap kondensasi Qi, tetapi memiliki jangkauan yang lebih luas. Wang Lin tersenyum pahit dan berkata, transformasi jiwa terlalu jauh untuk junior. Omong kosong. Dengan saya, siapa yang berasal dari negara peringkat 6, membantu Anda, apa itu tahap transformasi jiwa? Meskipun saya tidak bisa keluar, saya telah menggunakan esensi jiwa yang baru lahir untuk membantu Anda berkultivasi selama 30 tahun terakhir ini. Jika tidak, dengan kurangnya bakat Anda, bagaimana Anda bisa mencapai tahap ini dalam 30 tahun? Dan karena Anda menyerap esensi jiwa yang baru lahir milik saya, selain orang-orang yang memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan saya, tidak ada orang lain yang dapat melihat melalui kultivasi Anda. Juga, dengan manik yang menantang surga di tanganmu, apa yang harus kamu takuti? Yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan manik ini ketika muncul di aliansi kultivasi, yang mengakibatkan saya kehilangan tubuh saya. Jiwaku akan hancur jika aku tidak melarikan diri ke dalam manik ini. Awalnya, aku ingin mencari tubuh lain untuk digunakan, tapi manik terkutuk yang menentang surga ini, sepertinya jika seseorang tanpa tubuh memasukinya, mereka tidak bisa keluar. Aku tidak akan berbohong padamu. Saat pertama kali melihatmu, aku ingin mengambil alih tubuhmu, tapi manik yang menantang surga ini seperti sangkar yang menghalangiku untuk pergi. Saya mempelajari manik ini selama bertahun-tahun. Manik ini harus ada pemiliknya sebelum banyak efeknya dapat digunakan dan saya dapat dilepaskan. Saat saya mendapatkan manik ini, saya sedang diburu, tapi saya punya waktu untuk mempelajarinya. Ia harus menyerap esensi dari 5 elemen logam, kayu, air, api, dan tanah sebelum dapat mengidentifikasi pemiliknya.
Namun meski begitu, pemiliknya harus mencapai transformasi jiwa sebelum mereka bisa mengeluarkanku dari sini. Ah, anak kecil, tunjukkan belas kasih dan berkultivasi lebih cepat. Kalau begitu bantu aku menemukan tubuh yang bagus untuk digunakan. Saya, si Tunan, akan mengingat kebaikan Anda, dan dengan perlindungan saya, Anda dapat menjalani kehidupan yang aman dan nyaman. Pada akhirnya, nada suara si Tunan tidak seagresif sebelumnya, tapi dipenuhi penyesalan. Wang Lin merenung sedikit. Tepat ketika dia hendak berbicara, suara si Tunan terdengar lagi. Nak, seseorang datang. Aku akan membantumu pergi. Tiba-tiba, rasa robek muncul. Tubuh Wang Lin bergetar dan dia membuka matanya. Dia mengirimkan akal ilahi dan menemukan dua murid, satu laki-laki dan satu perempuan, diam-diam berjalan menuju ke arah Wang Lin. Sekitar 30 meter dari Wang Lin, keduanya berhenti dan mulai berciuman dan menggoda satu sama lain. Segera, mereka berdua melepas semua pakaian mereka dan erangan mereka bergema di sekitar. Wang Lin sangat akrab dengan kedua murid ini. Keduanya berada di belakang gunung. Dia dengan penuh rasa ingin tahu memandang mereka untuk sementara waktu, terutama pada murid perempuan itu, sebelum dia dengan enggan pergi. Kembali ke rumah, Wang Lin memikirkan apa yang dikatakan si Tunan. Wang Lin tidak sepenuhnya mempercayai kata-katanya, tapi dia benar-benar belajar banyak tentang cara kerja dunia kultivasi. Wang Lin tidak percaya dia akan berbohong tentang hal itu. 3 hari kemudian, pertukaran antara Sekte Hang Yue dan Sekte Xuan Dao secara resmi dimulai. Ini adalah tradisi lama antara kedua sekte, jadi tidak terlalu banyak keriuhan. Lokasinya terletak di puncak Gunung Pinus dari Sekte Hang Yue. Sebuah jembatan batu melengkung menghubungkan kedua puncak gunung. Wang Lin telah melihat puncak Gunung Pinus dari kejauhan, tetapi tidak pernah bisa melihat dengan jelas karena awan. Pine Peak Mountain adalah salah satu lokasi penting dari Sekte Hang Yue. Gunung itu memiliki kepadatan energi spiritual yang tinggi, seperti gunung belakang, dan merupakan tempat kedua tetua formasi inti pergi berkultivasi. Di atas puncak Pinus ada platform batu besar yang disiapkan untuk pertukaran ini. Dikelilingi oleh 8 pilar besar dari batu giok putih dengan ukiran sejarah 500 tahun Sekte Hang Yue di atasnya. Setelah sampai di sini, udara megah terpancar dari pilar batu giok putih dan segera berubah menjadi niat membunuh yang menembus tulang. Teman Huang Long, setiap kali saya melihat pilar batu giok putih ini, rasanya berbeda. Tidak heran ini adalah harta karun negara budidaya Zhao. Orang tua Ouyang menghela nafas dan melambaikan tangannya untuk menghancurkan niat membunuh. Di belakangnya, semua murid Sekte Xuan Dao terkejut. Pada saat itu, niat membunuh membuat mereka merasa seolah-olah telah memasuki medan perang. Mereka merasa hampir hancur oleh perasaan ini, sampai tetua Ouyang membubarkannya. Rekan kultivator Ouyang, ini adalah harta karun yang dibuat secara pribadi oleh pendiri kami. Dalam jarak 100 meter dari pilar putih, murid Sekte Hang Yue manapun akan tertekan oleh niat membunuh. Saya yakin tetua Ouyang mengerti, jadi mohon maafkan kami. Wajah Huang Long tetap tenang. Tangannya membentuk segel dan cahaya lembut keluar dari pilar batu giok putih. Bagaikan tangan yang besar, cahayanya menjauhkan awan yang menutupi puncaknya. Niat membunuh juga hilang. Di depannya, semua murid batin membunyikan buku-buku jari mereka. Penatua Ouyang berbalik dan berbicara dengan dua penatua lainnya sebelum berkata, "Jangan khawatir. Sesuai aturan lama, kami akan mengirimkan orang pertama. Liu Feng, kamu boleh pergi." Liu Feng adalah laki-laki dengan akar roh air murni. Dia tersenyum, lalu menarik napas dalam-dalam dan tiba di atas panggung seperti kilat. Dia berkata, dengan suara yang jelas, "Liu Feng dari Sekte Xuan Dao meminta petunjuk dari Sekte Hang Yue." Wang Lin berdiri di belakang Sun Dazu dengan pedang terbang di punggungnya, mengenakan pakaian muridnya yang berwarna merah. Dia tampak sangat agung. Sun Dazu sangat puas dengan penampilan muridnya. Sejak Wang Lin mencapai lapisan ketiga, setiap kali dia melihat Wang Lin, dia tidak lagi sebal seperti sebelumnya. Meskipun dia jauh dari menyukai Wang Lin, dia setidaknya mulai melihat Wang Lin sebagai muridnya. Tentu saja, semua ini tergantung pada apakah Wang Lin berhasil melewati lapisan ketiga atau tidak. Jika setelah 8 hingga 10 tahun Wang Lin masih terjebak di lapisan ketiga, maka Sun Dazu mungkin akan membenci Wang Lin lagi. Dalam 3 hari ini,
Wang Lin hampir tidak pernah meninggalkan rumah. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya di ruang mimpi, berbicara dengan si Tunan. Setelah beberapa kali berpindah agama, dia mulai memahami tentang si Tunan. Si Tunan adalah negara peringkat 6 ahli nomor 1 di Suzaku. Kultivasinya berada pada tingkat yang tidak terbayangkan, dia akan membunuh siapapun yang mengganggunya, mencuri apapun yang dia inginkan, dan sangat sombong. Karena kemunculan Liu Feng, pemandangan menjadi sangat sunyi. Kepala sekte, Huang Long, memandang Liu Feng dan berkata, "Zhao Long, pergilah." Zhao Long adalah murid yang sangat pendiam. Dia adalah salah satu murid yang mencapai lapisan ke-6 setelah pelatihan intensif. Sekte Heng Yue mengirimkan murid lapisan ke-6 di babak pertama. Ini adalah kejadian langka di bursa. Penatua Ouyang tidak keberatan dan berkata, "Liu Feng, untuk pertarungan ini, saya akan mengizinkan Anda menggunakan 50% kekuatan Anda." Saat dia mengucapkan kata-kata itu, ekspresi orang-orang dari Sekte Heng Yue semuanya berubah. Terlalu mencolok. Saudara magang Zhao, pukul dia dan buat sekte ini bangga. Biarkan wajah cantik itu melihat betapa kuatnya Sekte Heng Yue kita. Pergilah, Saudara Zhao. Sekte Xuan Dao terlalu sombong. Saudara Zhao, kamu harus membuatnya tampak menyedihkan. Mereka bahkan berani mengatakan sesuatu seperti hanya menggunakan 50% kekuatan mereka. Sekte Xuan Dao terlalu licik. Mereka sudah menyiapkan alasan ketika kalah. Aku akan mengawasi. Saudara Zhao, pergi. Semua murid Sekte Heng Yue gusar. Kata-kata dari tetua Sekte Xuan Dao melukai harga diri mereka. Wajah para tetua Sekte Heng Yue menjadi gelap. Mereka tetap diam, tapi mata mereka menjadi dingin dan tatapan mereka terhadap Sekte Xuan Dao menjadi kurang bersahabat. Sun Dazu terkekeh. Dia tersenyum dan berbisik kepada Wang Lin, "Murid, perhatikan ini baik-baik. Pertukaran ini akan lebih intens dari sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya Sekte Xuan Dao berani menjadi begitu sombong." Wang Lin memandang sekeliling pada murid-murid dalam yang marah dan kemudian memandang Liu Feng. Masih ada lapisan kabut hitam di tubuhnya yang menghalangi Wang Lin untuk melihat tingkat kultivasinya. Liu Feng berdiri di atas panggung dan dengan lembut berkata, "Saudara Zhao, karena sesepuh sekte kita telah berbicara, saya hanya akan menggunakan 50% kekuatan saya dalam pertarungan ini." Zhao Long memiliki tinggi sedang. Kulitnya gelap dan tubuhnya terlihat sangat kuat. Alih-alih seorang kultivator, dia lebih terlihat seperti seorang pejuang di dunia fana. Dia dengan hati-hati memandang Liu Feng. Dia menggenggam tangannya dan berkelong. Ketika dia selesai berbicara, dia mengambil satu langkah, lalu bunga teratai putih yang mekar muncul satu persatu di sekelilingnya dan melayang di sekitar tubuhnya. Potongan pedang Qi muncul di teratai putih. Suara angin yang menerpa pakaian Zhao Long bisa terdengar, tapi tidak ada angin. Kepala Sekte Huang Long tersenyum. Pedang teratai Zhao Long telah mencapai peringkat menengah. Sangat bagus. Penatua berwajah merah dengan bangga berkata di sampingnya, "Haha, kepala sekte, Zhang Long adalah murid favoritku. Bakatnya sangat bagus dan dia bekerja sangat keras. Bilah teratai ini adalah sesuatu yang dia pilih sendiri dari paviliun pedang." Setelah 5 tahun, dia telah mencapai peringkat menengah. Penatua Su tersenyum dan berkata kepada murid-murid di sekitarnya, "Pedang teratai terkenal karena kekuatan serangannya. Kalian para murid batin harus mengambil kesempatan ini untuk belajar darinya." Wang Zuo menyipitkan matanya. Dia tidak menunjukkannya di wajahnya, tapi dia berpikir, pedang teratai. Aku juga mengetahuinya. Beri aku waktu 5 tahun dan aku akan menjadi lebih kuat darinya. Saudara Zhao biasanya sangat pendiam. Saya tidak menyangka dia sudah mencapai level seperti itu dengan pedang teratai. Sun Hao diam-diam iri padanya dan memperhatikan dengan cermat. Di atas panggung, Zhao Long berteriak, "Saudara Liu, bilah teratai milikku ini sangat kuat. Kamu harus berhati-hati." Pada saat itu, teratai yang melayang di sekitar Zhao Long mulai berputar dengan cepat dan pedang Qi menghujani Liu Feng. Ekspresi Liu Feng tetap tenang. Dia dengan cepat bergerak mundur dan membentuk tanda dengan tangan ini dan berteriak, "Tabir air." Pada saat itu, langit menjadi gelap dan setitik cahaya muncul. Itu adalah tetesan air. Tetesan air berkumpul seperti kilat di depan Liu Feng, membentuk lapisan air. Itu bersinar warna pelangi dan terlihat sangat cantik. Penatua Ouyang tersenyum tipis dan berkata kepada murid-murid di belakangnya,
pisau teratai Sekte Heng Yue adalah teknik yang sangat sulit untuk dikuasai. Kalian semua harus ingat, jika bertemu dengan pedang teratai ini, kalian tidak boleh mencoba untuk menghadapinya secara langsung, tapi hindarilah, kecuali jika kalian seperti Liu Feng yang memiliki akar roh air murni dan dapat mengendalikan air sesuka hati. Semua murid mengangguk setuju, kecuali pria parubaya di belakang, yang memiliki ekspresi jijik di wajahnya. Di atas panggung, pedang Qi yang menghujani Liu Feng menghantam layar air. Wajah Zhao Long merosot. Layar air ini terlalu aneh. Saat pedang Qi mendarat di atasnya, mereka menghilang tanpa efek apapun. Dia mengerutkan kening dan hendak menggunakan teknik yang sama lagi, tapi dia melihat Liu Feng tersenyum. Liu Feng berkata, "Saudara Zhao, cobalah mengambil pedang teratai ini." Air beriak dan pedang Qi melesat keluar dari layar air menuju Zhao Long. Teknik yang sama, pedang Qi yang sama. Ekspresi Zhao Long berubah. Dia dengan cepat bergerak mundur, tetapi pedang Qi terlalu cepat. Dia menggertakkan giginya dan mengeluarkan jimat kuning dari tasnya. Jimat kuning itu menyala tanpa api dan berubah menjadi kabut hitam. Pedang Qi mendarat di kabut hitam dan menghilang. Kabut hitam berhasil memblokir sebagian besar pedang Qi sebelum menghilang, namun beberapa pedang Qi masih berhasil menembusnya dan menembus tubuh Zhao Long. Zhao Long diluncurkan ke udara dengan pedang Qi. Dia batuk darah saat dia terbang di udara. Dia akhirnya jatuh ke tanah. Setelah berjuang beberapa saat, dia gagal untuk bangun. Ada banyak lubang kecil di sekujur tubuhnya, namun tidak ada satupun yang serius, jadi dia tidak berada dalam bahaya yang mengancam nyawanya. Liu Feng memasang ekspresi sangat bangga di wajahnya. Dia turun dari panggung dan berkata, "Murid mendengarkan guru dan hanya menggunakan 50% kekuatannya untuk memantulkan air." Tetua berwajah merah itu dengan cepat bergerak. Tubuhnya berubah menjadi kabut merah dan mendarat di samping tubuh Zhao Long. Ekspresinya menjadi gelap ketika dia menepuk tubuh Zhao Long beberapa kali dan memberinya beberapa pil berharga. Setelah itu, dia berkata, "Layar air memantulkan dengan sangat bagus. Hanya seseorang dengan lapisan 8 atau lebih tinggi yang dapat menembusnya. Muridku belum sekuat itu, jadi kekalahan itu normal." Satu demi satu, murid-murid Sekte Xuan Dao memperlihatkan ekspresi gembira saat mereka berbicara satu sama lain. Hanya murid lapis ke-6 dan dia pikir dia bisa bertarung dengan saudara Liu Feng. "Saya langsung tahu bahwa kami akan memenangkan putaran 1. Benar sekali, layar air saudara Liu sangat kuat, bahkan sesepuh pun tidak bisa berhenti mengujinya. Mereka pasti sedang bermimpi jika mereka pikir mereka bisa memecahkannya." Benar, murid-murid Sekte Heng Yue semakin lemah dari tahun ke tahun. Dalam beberapa hari terakhir ini, saya memeriksa murid Sekte Dalam dan tidak satu pun dari mereka yang merupakan ancaman bagi kami. Itu tidak sepenuhnya benar. Belum ada satu pun murid berpakaian ungu dari Sekte Heng Yue yang muncul. Saya mendengar dari tetua bahwa mereka adalah murid inti Sekte Heng Yue. Seperti murid Sekte Xuan Dao, murid Sekte Heng Yue semuanya telah bergabung dalam 20 tahun terakhir dan belum pernah melihat pemandangan berdarah seperti itu sebelumnya. Mereka semua tetap diam dan merasa tidak enak di hati. Ekspresi kepala Sekte Huang Long tetap cemberut. Dia terdiam untuk waktu yang lama. Dia dapat dengan mudah melihat bahwa Liu Feng ini berada di lapisan ke-6, tetapi tidak menyangka dia memiliki teknik sekuat itu. Layar airnya tidak bisa dipecahkan kecuali penyerangnya setidaknya berada di lapisan ke-8. Ini baru babak pertama dan sudah seperti ini. Ada kepahitan di hatinya. Sekte Heng Yue benar-benar telah jatuh. Dia memandangi saudara-saudara magangnya dan melihat bahwa mereka semua juga memiliki ekspresi pahit di wajah mereka. Sun Dazu menghirup udara dingin. "Ibu keparat, seorang murid bahkan lebih kuat dariku. Bagaimana Sekte Xuan Dao mendapatkan murid seperti ini? Kenapa aku tidak seberuntung ini?" Wang Lin menatap Liu Feng dalam-dalam. Dia dengan jelas melihat apa yang terjadi. Meskipun dia bisa melihat melalui budidaya Liu Feng ketika dia menggunakan layar air, Wang Lin masih terkejut dengan teknik ini. Tetua Sekte Xuan Dao, Ouyang, tersenyum dan dengan keras berkata, "Teman Huang Long, di babak kedua ini, giliranmu untuk mengirimkan murid terlebih dahulu." Tatapan Huang Long menyapu setiap murid batin. Masing-masing murid menundukkan kepala, berharap tidak terpilih. Melihat ini, Huang Long menjadi sangat marah. Saat dia hendak berbicara, Sun Hao mengatupkan giginya dan berkata,
Kepala Sekte, meskipun muridnya tidak jenius, saya bersedia bertarung di ronde kedua. Ekspresi beberapa tetua semuanya berubah, dan tetua Su mengerutkan kening dan berkata, Sun Hao, kamu hanya berada di lapisan keempat, jangan main-main. Sun Hao ragu-ragu sejenak dan berkata, murid-murid memiliki teknik baru. Meskipun saya tidak bisa menang, saya masih bisa membuat mereka terlihat buruk. Dia berpikir dalam hatinya, saat ini, tidak ada yang mau pergi, jadi jika saya naik sekarang, saya dapat meninggalkan kesan yang baik kepada kepala sekte. Sekalipun aku tidak bisa menang dengan bom bau ini, aku tidak akan terlihat buruk. Maaf saudara Lisan, aku membeli ini darimu dan sekarang aku menggunakannya untuk kalian. Saya kira itu bisa disebut karma. Dalam beberapa hari terakhir ini, dia merasa telah memperoleh pemahaman yang baik tentang cara menggunakan bom bau. Ia mencobanya sendiri dan gagal, namun setelah menemui saudara Lisan, akhirnya ia berhasil beberapa kali. Meski karena keterbatasan waktu, ia tidak sempat berlatih lebih banyak, ia merasa dengan beberapa kali percobaan, ia bisa berhasil. Huang Long merenung sejenak dan menghela nafas. Dia mengangguk dan berkata, kamu boleh pergi. Biarkan saya melihat teknik baru Anda. Sun Hao menegakkan tubuhnya dan melangkah ke peron. Dia berkata, murid sekte Heng Yue, Sun Hao, meminta bimbingan dari sekte Xuan Dao. Saat Lisan melihat Sun Hao, paru-parunya hampir meledak karena tertawa. Ketika dia melihat bahwa tetua seorang murid, dia segera maju dan berkata, Penatua, murid Lisan bersedia untuk naik dan berdebat dengannya. Dia bahkan mengedipkan mata saat dia berbicara. Lisan adalah seorang murid yang menyebabkan banyak sakit kepala pada tetua Ouyang, tetapi Ouyang juga tahu bahwa Lisan sangat licik dan tidak akan melakukan apapun yang merugikan dirinya. Penatua Ouyang tahu bahwa jika Lisan bersedia naik, dia 100% percaya diri, jadi dia melepaskannya. Lisan dengan bersemangat naik ke atas panggung. Hatinya hampir meledak karena kegembiraan. Dia berpikir, oh Sun Hao, kamu sendiri yang menyebabkan hal ini. Saat Sun Hao melihat Lisan muncul, ekspresinya menjadi aneh. Lisan dengan lantang berkata, Saudara Sun Hao, datang dan tunjukkan teknik terbarumu. Aku, Lisan, akan berdiri di sini dan menerima seranganmu. Sun Hao sedikit ragu. Dia sudah mencapai level untuk menggunakan kata-kata terbang. Tangannya membentuk segel dan pedang merah dengan cepat terbang keluar dan melayang di sekelilingnya, menampakkan cahaya dingin. Pergi. Pedang terbang dengan cepat terbang menuju Lisan dan Sun Hao menggunakan waktu ini untuk mengeluarkan beberapa bom bau. Dia berteriak, lihat teknik baruku. Lisan tertawa keras. Dia dengan mudah menghindari pedang terbang dan berpikir dalam hatinya, meledak. Bom bau di tangan Sun Hao meledak dengan keras bahkan sebelum dia melemparkannya. Bau busuk menyebar ke sekeliling. Sun Hao berdiri di sana, tertutup abu hitam, tercengang. Dia tidak mengerti mengapa bom bau ini meledak bahkan sebelum dia melemparkannya. Apakah dia menggunakan terlalu banyak tenaga sebelumnya? Lisan menghela nafas dan berkata, langkah saudara Sun Hao terlalu kuat. Disebut apakah itu? Penghancuran diri. Aku sudah memberitahumu sebelumnya, kamu harus berhati-hati dengan bom bau itu, tapi kamu menggunakan terlalu banyak tenaga untuk menangkapnya dan bom itu meledak. Semua murid sekte Xuan Dao tertawa terbahak-bahak dan suara ejekan terdengar. Bahkan murid-murid sekte Heng Yue ingin tertawa, tetapi mereka tidak berani melakukannya karena mungkin akan membuat marah para tetua. Huang Long dengan marah melambaikan tangannya. Gelombang angin menghilangkan bau busuk dan bahkan menerbangkan Sun Hao yang tercengang dari puncak pinus kembali ke puncak Heng Yue. Penatua Ouyang tersenyum dan berkata, Sun Hao itu menyalahgunakan tekniknya, jadi kita tidak tahu kekuatan aslinya. Anggap saja ini seri. Setelah dia selesai berbicara, dia menatap Lisan dengan pandangan setuju. Huang Long dengan murung berkata, kerugian adalah kerugian. Bagaimana hasil imbangnya? Melanjutkan. Penatua Ouyang tertawa dan berkata, tidak kurang dari sekte terbesar 500 tahun yang lalu. Sumu, kamu naik. Seorang murid keluar dari sekte Xuan Dao. Usianya sekitar 24 hingga 25 tahun. Dia mengatupkan kedua tangannya di atas panggung dan tidak berkata apa-apa lagi. Huang Long tidak memanggil murid dalam manapun, tetapi mengeluarkan sepotong batu giok dan dengan lembut menghancurkannya. Saat itu hancur, kilatan cahaya biru muncul di atas panggung.
3 orang keluar dari cahaya biru yang bersinar. Ketiga orang ini mengenakan pakaian berwarna ungu. Saat ketiganya muncul, mereka melepaskan tekanan yang sangat kuat yang mengejutkan para murid batin. Ekspresi Penatua Ouyang sedikit berubah dan dia dengan cermat memeriksa ketiganya. Pria parubaya yang berdiri di belakang Sekte Suandao tiba-tiba menoleh ke arah mereka. Matanya berbinar dan menunjukkan keinginan untuk bertarung. Ketika ketiga pria itu muncul, mereka dengan dingin menatap ke arah penonton. Salah satu pria parubaya berusia 40 tahun berkata, Sekte Suandao. 20 tahun yang lalu, aku, Lu Song, kalah, tapi kali ini, aku tidak mau. Murid Wang Lin berkontraksi. Di antara 3 orang itu, dia hanya mengenal satu di antara mereka, saudara magang kedua Zhang Kuang. Huang Long dengan jelas berkata, Lu Song, kali ini, pergilah. Lu Lagu mengangguk. 2 orang lainnya selain dia turun dari panggung dan berdiri di samping Huang Long. Lagu Lu, kakak kelima Lu Song. Saya mendengar dia berada di lapisan ke-6 20 tahun yang lalu. Kali ini, Sekte Heng Yue kita pasti akan menang. Dia adalah Lu Song. Saya mendengar dari para tetua bahwa dia adalah jenius nomor 1 di Sekte Heng Yue. Sekte Suandao pasti akan kalah. Senior kelima, ayo, saya akan mengikuti teladan Anda. Semua murid Sekte Heng Yue bersorak kegirangan. Semua kepercayaan diri yang hilang dari 2 kekalahan pertama sudah mulai kembali. Beberapa murid perempuan menjadi cinta dan merasa bergantung pada Lu Song. Huang Long juga tersenyum tipis. Dia berpikir karena Lu Song keluar kali ini, dia pasti akan memenangkan babak ini. Wang Zuo dengan cemburu memandang Lu Song dan dengan lembut mendengus. Bahkan murid-murid Sekte Suandao dipenuhi dengan keterkejutan. Ketenaran Lu Song adalah sesuatu yang mereka dengar ketika mereka tumbuh dewasa dalam 20 tahun terakhir. Meskipun Lu Song akhirnya kalah dalam pertukaran itu, dia masih meninggalkan kesan mendalam di benak para tetua. Wajah Penatua Ouyang menjadi gelap. Dia berkata, Sumu, aku akan mengizinkanmu melepaskan segel leluhur untuk menggunakan kekuatan penuhmu. Ekspresi Sumu menjadi serius. Dia membuka bajunya dan memperlihatkan jimat kuning di dadanya. Para tetua dari Sekte Heng Yue tercengang. Setelah hati-hati melihat jimat itu, mereka semua mengungkapkan ekspresi terkejut. Huang Long bertanya, teman Ouyang, jimat ini. Mata Penatua Ouyang berbinar. Dia dengan acuh tak acuh berkata, Huang Long, ini adalah sesuatu yang akan saya jelaskan kepada Anda di lain waktu. Dalam pertukaran hari ini, saya akan menambahkan syarat lain. Jika Sekte Suandao kami menang kali ini, Anda harus meminjamkan kami Gunung Heng Yue selama 500 tahun. Ekspresi semua orang berubah. Huang Long menyipitkan matanya dan berkata, apakah kamu bercanda, teman Ouyang? Penatua Ouyang menggelengkan kepalanya. Dia berkata, Huang Long, seperti yang Anda lihat, jimat ini tidak dapat dibuat oleh seseorang yang bukan dari tahap Nas Chen Sol. Sejujurnya, leluhur Sekte Suandao kembali dari medan perang negara peringkat 4 dan memberitahu saya bahwa semua leluhur Sekte Heng Yue telah meninggal. Ekspresi Huang Long berubah. Setelah merenung dalam waktu yang lama, dia berkata, Penatua Ouyang, hentikan omong kosong ini, jika tidak, jangan salahkan Sekte Heng Yue karena tidak menunjukkan belas kasihan. Penatua Ouyang tersenyum dan berkata, Sekte Suandao kami belum mengambil alih gunung ini dengan paksa karena persahabatan kami, jadi kami akan memberi kalian kesempatan yang adil dalam pertukaran ini. Jika Sekte Heng Yue menang kali ini, maka kami akan membiarkan kalian. Saya sudah menyampaikan pesan saya. Huang Long, mari kita lanjutkan pertukaran ini. Murid dalam dari Sekte Heng Yue semuanya bingung, tapi mereka semua merasakan batu raksasa membebani hati mereka. Bahkan langit pun terasa seperti gelap. Wang Lin khawatir. Tampaknya apa yang dikatakan si Tunan benar adanya. Dunia kultivasi benar-benar dipisahkan berdasarkan tingkatan. Wajah Sun Dazu pucat dan matanya kusam. Dia bergumam pada dirinya sendiri, akhirnya semuanya sudah berakhir, semua leluhur Sekte Heng Yue telah mati. Sebelumnya, kita setidaknya bisa mengandalkan nenek moyang untuk mengintimidasi sekte lain dan hampir tidak bisa bertahan. Tapi sekarang nenek moyang sudah mati, semuanya sudah berakhir.
Sial, jika bukan karena negara-negara peringkat 4 yang menyerang 500 tahun yang lalu untuk mencuri bintang naga dan mengakibatkan negara tersebut memanggil semua penggarap Nas Chancellor-nya, Sekte Heng Yue tidak akan berada dalam keadaan seperti sekarang. Petik 2. Huang Long melihat kegelisahan saudara-saudaranya dan murid-murid batinnya. Dia menekan kegelisahan di hatinya dan berteriak, "Semua orang di Sekte Heng Yue, berhentilah panik. Benar atau tidaknya hal ini akan diperiksa oleh sesepuh formasi inti. Apa yang kalian semua khawatirkan?" Lu Song, lanjutkan pertukarannya. Lu Song, yang berada di atas panggung, juga terkejut dengan kata-kata Ouyang, tapi dia kembali tenang. Dia membuka arkan kabut ungu. Kabut itu membesar hingga menjadi tangan raksasa dan meraih ke arah Sumu. Ekspresi Sumu sedikit berubah. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan membanting tasnya. 6 bola emas terbang keluar dan menuju ke tangan. Lu Song dengan dingin tersenyum. Tangannya membentuk segel dan tangan raksasa itu melambai di udara, menyebabkan angin jahat yang membuat bola emas keluar jalur. Angin jahat ini juga menyebabkan energi spiritual di tubuh Sumu menjadi tidak terkendali. Dia dengan cepat berteriak, meledak. 6 bola emas meledak secara bersamaan. Ledakan tersebut melepaskan gelombang kejut yang membuat seluruh penonton sedikit terkejut. Lu Song mendengus dan mengejek, "Trik kecil." Tangan raksasa itu mengepal. Mengabaikan ledakan itu, tinju itu dengan cepat menghantam. Wajah Sumu pucat. Melihat tangan itu hendak mendarat di atasnya, dia mengatupkan giginya dan mengeluarkan jimat kuning. Jimat itu tampak polos. Sumu menggigit lidahnya dan menyemprotkan darah. Kabut darah di udara dengan cepat berubah menjadi cairan dan membentuk naga darah. Sumu tidak menatap dan membentuk segel dengan tangannya. Naga darah itu berputar dan berputar. Itu terbentuk menjadi gambar aneh yang tercetak pada jimat. Jimat kuning itu tiba-tiba mulai memancarkan cahaya yang menyilaukan, seolah-olah itu adalah matahari kecil. Tinjunya menghilang di depan mata semua orang. Setelah Wang Lin melihat ini, dia terkejut. Dia juga memiliki salah satu jimat itu. Itu adalah jimat ajaib. Lu Song mengerutkan kening. Dia melambaikan lengan bajunya dan 2 naga putih terbang keluar. Naga putih terbang sekali dan menyerang Sumu dengan kecepatan kilat. Sumu tertawa menyedihkan. Dia menggunakan seluruh energinya untuk melawan tinju raksasa yang menimpanya. Dia sama sekali tidak punya tenaga untuk menghentikan kedua naga putih itu. Melihat kedua naga putih itu sudah menunjukkan gigi ganasnya di saat yang paling berbahaya, dengusan dingin datang dari murid Sekte Suandao. Tak lama setelah itu, pelangi hitam keluar dari Sekte Suandao dan dengan mudah mengepung kedua naga putih itu. Dengan suara retakan, kedua naga putih itu dengan cepat menghilang dan berubah menjadi 2 pedang perak. Pelangi hitam kembali mengencang dan mematahkan kedua pedang itu menjadi 2. Ekspresi Lu Song tiba-tiba berubah. Pedang terbang yang terhubung dengan jiwanya patah, yang menyebabkan dia batuk seteguk darah. Wajahnya menunjukkan ekspresi ngeri. Tangan raksasa di atas kepala Sumu juga menghilang, karena Lu Song tidak bisa menjaga konsentrasinya. Sumu segera pergi dengan jimat kuning itu dengan tampilan dia beruntung hari ini. Lu Song juga turun dari panggung dengan ekspresi suram. Wajah Huang Long merosot. Dia berteriak, "Sekte Suandao, jangan melangkah terlalu jauh." Para tetua di sampingnya juga menjadi marah. Beberapa tetua yang pemarah sudah mengambil harta mereka, siap bertarung. Murid batin juga melihat apa yang terjadi dan menjadi marah. 2 murid berpakaian kuning yang tersisa semuanya memandang pria parubaya yang berdiri di belakang Sekte Suandao. Dialah yang mendengus dingin tadi. Penatua Ouyang berbalik dan menatap pria parubaya itu. Dia dengan hati-hati tersenyum dan berkata, "Putaran ketiga ini dimenangkan oleh Sekte Heng Yue." Mengenai apa yang baru saja terjadi, Pak Tua Ouyang, jangan mengucapkan kata-kata yang tidak berguna lagi. Sekte Heng Yue ini hanya biasa-biasa saja. Pria parubaya yang berdiri di belakang perlahan berjalan ke depan. Saat dia mengambil langkah, tanah tiba-tiba terbelah dan retakan itu meluas sampai ke panggung. Bersambung.